Satu persatu perwira kelompok kriminal bersenjata KKB, Papua pimpinan Lekagak Telenggen dihabisi TNI dan Polri. Posisi Lekagak Telenggen kini semakin terjepit sehingga Kapolda Papua terus mengimbau agar mereka segera menyerah. Lekagak Telenggen adalah komandan sejumlah operasi KKB di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Puncak, Papua. Pada 2020, Lekagak Telenggen juga pernah terlibat kasus penembakan di wilayah Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Pimpinan KKB Papua itu bahkan kehilangan anggota lagi. Dimulai ketika Satgas Nemangkawi berburu anggota KKB Papua Lekagak Telenggen bernama Kopengga Enumbi. Perburuan dilakukan pada Selasa tanggal 3 Agustus tahun 2021. Enumbi dicari karena menjadi salah satu anggota KKB Papua yang masuk ke dalam daftar pencarian orang, DPO, alias merupakan seorang buronan. Selanjutnya Kasatgas Humas Nemangkawi, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kemal menyebut Enumbi terlibat dalam pencurian 8 pucuk senjata api di Pos Pol Kulirik, Puncak Jaya, tanggal 4 Januari tahun 2014. DPO atas nama Kopengga Enumbi berhasil ditangkap tim gabungan Satgas Nemangkawi, TNI dan Polri, ujar Kamal dalam keterangannya, melansir dari Kompas TV, Kamis tanggal 5 Agustus tahun 2021. Kemal mengungkapkan penangkapan Enumbi diliputi kontak senjata. Berkat tim bantuan dari Yon Rider 613 RJA yang dipimpin Letda Dedi Sudomo, pelaku berhasil dilumpuhkan. Satgas Nemangkawi berhasil mendapatkan barang bukti yaitu 11 butir amunisi jenis SS1 kaliber 5,56 mm. Tidak hanya itu, bukti lain berupa 1 pisau badik, 1 helm hijau, 1 telepon genggam, rokok, pinang dan noken. Kopengga Enumbi adalah pemasok utama guna memenuhi kebutuhan KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggen. Lekagak Telenggen sendiri juga termasuk dalam DPO. Kamal menambahkan penangkapan Kopengga Enumbi jadi bagian dari operasi penuntasan kelompok separatis itu di Papua. Dia adalah anggota KKB Papua di wilayah Yambi, tegas perwira menengah Polri dengan 3 melati di pundaknya itu. Satgas Nemangkawi, sambung Kamal, berusaha menangkap Kopengga Enumbi hidup-hidup, namun ia memberikan perlawanan ketika hendak ditangkap. Saat dilakukannya penindakan, terdapat perlawanan dari pelaku sehingga personel mengambil tindakan tegas terukur dengan menembak Kopengga Enumbi alias Tamu Enumbi yang mengakibatkan pelaku meninggal dunia di tempat, kata dia. Juli lalu Satgas Nemangkawi berhasil menangkap anggota KKB Papua Yoniku Murib atau Bobugu, 26. Bobugu ditangkap di Kampung Nigilome, Distrik Mageabume, Kabupaten Puncak, Senin tanggal 12 Juli tahun 2021. Ia awalnya ditangkap karena membawa amunisi tanpa izin yang sah. Selanjutnya menurut laporan di Reskrimum Polda Papua, Kombes Faisal Ramadhani, Bobugu diserahkan ke polisi dan diterbangkan ke Kabupaten Mimika guna diperiksa lebih lanjut. Tersangka ditahan karena telah melakukan tindak pidana membawa, menyimpan, menguasai amunisi tanpa izin yang sah, ujar Faisal, melalui pesan singkat, Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021. Hasil pemeriksaan mendapatkan Bobugu mengetahui beberapa aksi kejahatan yang dilakukan kelompok Lekagak Telenggen, Nikiter Murib, Lerimayu Telenggen, Perenggen Telenggen, Uras Telenggen serta Kasar Tabuni. Bobugu setidaknya mengetahui 10 aksi yang sepenuhnya terjadi di Kabupaten Puncak. Faisal menegaskan keterangan Bobugu perlu didalami. Pasalnya tidak menutup kemungkinan Bobugu terlibat dalam aksi-aksi tersebut. Banyak dokumentasi, foto pelaku bersama kelompok KKB Papua dan foto-foto pelaku memegang senpi SP2 dan M16, kata Faisal. Berikut daftar aksi KKB Papua yang diduga diketahui Bobugu. 1. Perusakan Tower Telkomsel Palaparing di B4 Kampung Aminggaru, Distrik Omukia, dan B5, Kampung Tugi, Distrik Ilaga Utara pada 3 dan tanggal 6 Januari tahun 2021. 2. Pembakaran alat-alat untuk perbaikan Tower Palaparing B5 pada tanggal 6 Februari tahun 2021. 3. Pembakaran Camp PT Unggul Jalan Pinggir Distrik Ilaga, pada tanggal 8 Februari tahun 2021. 4. Pembunuhan tukang ojek, Rusman HS pada tanggal 9 Februari tahun 2021 di Jalan Pinggir Distrik Ilaga. 5. Penyanderaan pesawat Susi Air di lapangan terbang Distrik Wangbe, tanggal 12 Maret tahun 2021. 6. Pembakaran helikopter di Bandara Aminggaru, tanggal 11 April tahun 2021. 7. Penembakan tukang ojek bernama Udin di Kampung Eromaga Distrik Omukia, tanggal 14 April tahun 2021.
8. Penembakan pelajar Ali Mom di Kampung Wuloni Distrik Ilaga, tanggal 16 April tahun 2021. 9. Penembakan Barada Komang, Ibda Anton Tonapa, Bribka Moh Saifuddin pada tanggal 27 April tahun 2021 di Kampung Olenki Distrik Ilaga Utara. 10. Pembakaran SD Inpres Mayuberi dan beberapa rumah penduduk di Kampung Mayuberi, Distrik Ilaga Utara. Kini Satgas Nemangkawi terus membatasi pergerakan Lekagak Telenggen, pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB, yang bermarkas di Kampung Maki, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Papua. Personel Satgas Nemangkawi telah berhasil masuk ke Kampung Maki dan keberadaan Lekagak Telenggen sudah bergeser. Kapolda Papua, Irjen Matius D. Fahiri sebelumnya memastikan, saat ini Lekagak sudah semakin terjepit, bahkan jalur pelariannya pun sudah dijaga oleh aparat keamanan. Dengan kondisi seperti itu, Fahiri menegaskan solusi terbaik bagi Lekagak adalah menyerahkan diri. Saya sangat berharap begitu, menyerah syaratnya senjata kembalikan semua kepada pemerintah, ujarnya di Jayapura, Minggu, tanggal 23 Mei tahun 2021 lalu. Jangan lupa subscribe, like dan share. Salam riuh.